Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peternak dimanapun kamu berada. Karena banyak permintaan terkait dengan jenis-jenis penyakit yang sering menyerang pada hewan ternak kambing dan solusi dalam mengatasinya, maka ada baiknya saya memaparkan beberapa jenis penyakit yang sering menyerang hewan ternak kambing, sekaligus solusi yang bisa saya tawarkan, karena memang saat ini kita memasuki masa musim penghujan, sekaligus juga masa pancaroba yang sulit untuk dikendalikan kondisi cuacanya, sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi tumbuh kembang hewan ternak kambing kita. Nah, setelah pada pekan kemarin saya sudah membahas tentang penyakit ORF pada kambing, maka pada kali ini saya ingin membagikan sebuah narasi tentang hal-hal yang perlu kita kenali dari kembung yang sering terjadi pada hewan ternak kambing, terutama di masa musim penghujan. Namun sebelum itu pastikan kamu sudah subscribe, like, dan share konten-konten video yang ada di dalam channel YouTube ini sehingga semakin berkembang. Nah, kita mulai saja bahwa kembung sering disebut juga sebagai bloat ya, kondisi ketika terjadi penumpukan gas yang berlebih di bagian perut kiri ternak kambing sehingga bagian tersebut kelihatan lebih menonjol. Sebenarnya ini kalau bloat itu bukan terjadi pada hewan ternak kambing saja, tapi manusia juga sering mengalami kembung gitu ya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan rasa tidak nyaman sehingga kematian pada ternak. Nah, pada beberapa bulan yang lalu saya barusan saja mengalami dimana kondisi ternak saya, satu ekor kambing tewas gitu setelah mengalami bloat ini, karena sulit sekarang untuk mencari pakan ternak yang kering gitu ya, karena curah hujan sedang tinggi. Oleh karena itu peternak perlu sigap ketika mendapati ternak kambing kita dalam kondisi kembung agar ternak segera mendapatkan pengobatan yang tepat. Ternak kembung disebabkan oleh adanya kegagalan ketika pengeluaran gas. Salah satu penyebabnya adalah saluran pencernaan yang tertutup. Selain itu, kondisi tersebut sering disebabkan oleh proses pembentukan gas dari makanan yang berada di dalam lambung ini terlalu cepat. Ternak mengkonsumsi pakan yang mudah difermentasikan seperti hijauan muda, atau karena ternak mengkonsumsi rumput yang masih basah terlalu banyak. Nah, penyakit ini memiliki gejala atau tanda-tanda seperti ternak gelisah, perut bagian kiri atas menggembung, ternak kesulitan bernapas, perut bagian kiri terlihat kembung, ternak sering menghentakkan kaki, terutama kaki depan ya, mengais-ngaiskan tanah, mengalami penurunan nafsu makan yang sebenarnya bisa kita lihat, kemudian usus nadi meningkat ya, ditandai dengan kambing yang mulai kesulitan mengambil nafas gitu ya, sering merjan, ketika ditepuk perut terdengar seperti suara gendang, dan terkadang anus terlihat lebih menonjol. Nah, jika ciri-ciri tersebut sudah ditemukan pada hewan ternak kita, maka segera lakukan pengobatan untuk mencegah efek buruk yang lebih parah. Tindakan penanganan dapat dilakukan dengan mengatur ternak dalam posisi berdiri, kemudian menahan mulutnya dengan kayu agar tetap terbuka untuk membantu gas dari dalam tubuhnya itu kita bantu keluar gitu ya, memberikan obat kembung berupa obat buatan pabrik atau obat tradisional yang bisa kita racik sendiri, tapi secara menyeluruh akan saya sampaikan pada tutorial berikutnya. Oleh karena itu untuk tetap simak konten dalam channel YouTube ini. Kembung yang dialami oleh kambing dewasa itu dapat diatasi dengan misalnya 250 minyak goreng yang dicampur dengan air, lalu diaduk hingga merata, kemudian ramuan tersebut dicekoki ke ternak, artinya kita berikan ke ternak secara bertahap tentunya. Nah, cara lain yang dapat dilakukan ialah dengan memberikan air soda yang banyak dijual di warung. Air soda yang digunakan harus mengandung banyak soda. Air soda tersebut dapat dicekoki ke dalam mulut ternak juga secara perlahan-lahan sampai kembungnya itu membaik.
Nah, hal yang perlu saya sarankan kepada rekan-rekan adalah jangan pernah menyepelekan penyakit bloat ini ya, karena cukup deadly sekali, terutama bagi kambing yang dalam masa pertumbuhan. Demikian sharing kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Saya tetap mengingatkan rekan-rekan untuk tetap semangat memberikan dukungan ke channel YouTube ini ya, dengan cara subscribe, like, dan share konten-konten video yang ada di dalamnya, sehingga semakin maju dan berjaya. Terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan. Saya mohon maaf apabila terdapat perbedaan, tapi untuk mengatasi bloat ini saya akan memberikan tutorial dalam video lain yang bisa membantu teman-teman, karena nanti tutorialnya lebih komplit. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.